Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili dari kelompok 2, yaitu ada Wahyu Nur Ilahi, Saiful Kuswati, dan saya sendiri Abdul Malik, mempresentasikan tentang understanding and analyzing process. Traces, gulungan di mana-mana. Mereka digunakan di menara antena, jembatan kren, bahkan bagian dari stasiun luar angkasa internasional. Dan untuk alasan yang bagus, mereka mengizinkan kami melakukannya. Membuat struktur yang kuat sekaligus menggunakan material dengan cara yang sangat efisien. Cara hemat biaya. Jadi apa sebenarnya rangka itu? Pada dasarnya, struktur yang terdiri dari kumpulan anggota lurus, tetapi itu bukan. Definisi lengkapnya ada 2 asumsi penting yang kita perlukan untuk membuat struktur dianggap sebagai rangka. Pertama kita harus mampu asumsikan bahwa semua sambungan dalam struktur dapat diwakili oleh sebuah sambungan. Artinya adalah bebas merotasi pada persendian anggota. Tiang penumpang sering dihubungkan secara kaku menggunakan apa yang dikenal sebagai pelat Gaussian, tetapi garis tengah dari semua anggota pada sambungan berpotongan pada titik yang sama. Yang mereka lakukan di sini masuk akal untuk menunjukkan koneksi. Asumsi kedua yang perlu kita lakukan adalah bahwa beban adalah hanya pernah diterapkan pada sambungan rangka. Kami tidak pernah memiliki beban tengah anggota, misalnya karena semua sendi disematkan. Anggota tidak bisa membawa momen lentur. Mereka hanya dapat membawa beban aksial. Ini menyederhanakan analisis sebuah tiang penopang secara signifikan. Setiap anggota harus berada dalam kesetimbangan. Gaya yang bekerja di setiap ujung anggota harus sama dan berlawanan dengan setiap anggota dalam tegangan atau kompresi. Asumsi ini hanya membedakan rangka dari rangka. Tidak seperti bingkai rangka memiliki sambungan pin sehingga anggota dapat membawa momen lentur yang juga dapat dimiliki bingkai. Beban diterapkan langsung ke anggotanya. Bentuk dasar rangka batang dari 3 bagian yang dihubungkan membentuk segitiga. Beban diterapkan sudut segitiga tidak akan panjang, setiap anggotanya tetap sama. Ini berarti segitiga tersebut adalah bentuk yang sangat stabil yang tidak akan berubah bentuk saat beban. Dasar yang bagus untuk membangun struktur yang lebih besar yang menghubungkan bersama-sama, tidak membentuk struktur yang stabil. Sudut antara berganti tanpa ada perubahan panjang anggota dan sebagainya menggunakan 4 sisi. Bentuknya sebagai dasar untuk membangun rangka akan menjadi pilihan yang mengerikan dan cara yang mudah. Untuk menstabilkan konfigurasi ini adalah dengan menambahkan anggota itu menjadi segitiga. Kita bisa mulai dengan segitiga kita dan membangunnya untuk membentuk struktur. Ada banyak cara berbeda untuk membangun rangka. Desain kepercayaan yang sangat populer yang akan Anda lihat lagi dan lagi disebut dengan nama tertentu yang ditampilkan di sisi adalah Fing, rangka atap, tetapi masih banyak lagi yang bisa Anda lihat nanti di video ini. Saya membahas bagaimana desain yang berbeda ini membawa beban dengan cara yang anggota gulungan ini semuanya berada di bidang yang sama dengan gulungan planar dan menganalisisnya sebagai struktur 2 dimensi. Struktur 3 dimensi yang nampaknya sering dapat dianalisis sebagai rangka planar. Lihat jembatan ini, misalnya. Beban ditransmisikan dari balok lantai horizontal ke 2 balok rangka vertikal di setiap sisi jembatan. Masing-masing tiap penumpang ini hanya membawa beban yang bekerja pada bidangnya. Menganalisisnya sebagai struktur 2 dimensi untuk dapat merancang atau menganalisis sebuah tiang penumpang yang kita butuhkan memungkinkan untuk memeriksa bahwa anggota dapat membawa atau memberi kami informasi yang kami butuhkan untuk memilih penampang terbaik. Untuk masing-masing anggota ada 2 metode utama yang dapat kita gunakan. Melakukan ini, cara penyambungan dulu menggunakan atapping yang kita lihat tadi metodenya adalah
Sangat sederhana untuk menggambarkan diagram Faraday untuk semua undersetting beban eksternal. Bekerja pada tiang penumpang yang menggunakan 3 persamaan equilibrium untuk menghitung gaya reaksi, maka Anda menggambar diagram benda bebas untuk setiap sendi dan bekerja melalui mereka satu persatu untuk menyelesaikan gaya dikenal yang bekerja di semua. Sambungan adalah koneksi yang disematkan, tidak ada momen. Pertimbangkan keseimbangan gaya horizontal dan vertikal. Ingatlah bahwa kita menghitung gaya-gaya yang bekerja pada setiap sambungan, bukan gaya-gaya dalam anggota. Jika anggota dalam ketegangan, gaya internal akan bertindak untuk membuat anggota. Untuk setiap tindakan ada reaksi yang sama dan berlawanan, yang artinya anggota dalam ketegangan akan memberikan gaya pada sambungan yang bekerja menjauh. Dari gabungan untuk anggota dan kompresi kekuatan akan bertindak menuju sambungan. Mari kita bekerja melalui contoh yang untuk rangka yang sedikit lebih sederhana. Pertama, mari kita menggambar diagram Free-Body dan menentukan gaya reaksi menggunakan 3 persamaan equilibrium. Kita mengambil equilibrium dari gaya horizontal. Gaya horizontal pada sambungan harus sama dengan 0 karena gaya dalam arah horizontal mengambil equilibrium dari gaya vertikal. Gaya reaksi pada sambungan A dan E harus berjumlah 20 kN pada kedua, terletak pada jarak yang sama dari sendi sehingga mengambil momen equilibrium. Bertindak untuk sambungan C, kita dapat menghitung bahwa keduanya dengan 10 kN sekarang. Mari kita tentukan gaya bekerja pada setiap sambungan karena kita belum tahu yang mana. Anggota berada dalam ketegangan dan dalam kompresi paling mudah untuk dianggap bahwa semua anggota berada dalam ketegangan dan kami akan menggambar menjauh dari setiap sendi. Nilai negatif untuk kekuatan ini hanya berarti kita salah menembak dan anggota sebenarnya adalah kompresi. Sekarang kita dapat bekerja melalui masing-masing. Dimulai dengan gabungan sebuah gulungan. Analisis melibatkan bahwa kekuatan penyelesaian untuk sudut pandang yang berbeda. Jadi Anda ingin menjadi ahli di integrometri, Anda berikut adalah pengingat singkatnya. Kembali ke sendi, yang harus kita lakukan adalah menerapkan persamaan kesetimbangan ke menentukan gaya yang tidak diketahui pada sambungan keseimbangan pengambilan vertikal. Memaksa gaya reaksi 10 kN harus menyeimbangkan komponen vertikal, gaya FAB, dan sehingga kita dapat menghitung F menjadi negatif 10 dibagi sinus sudut 60 derajat mengambil keseimbangan dari gaya horizontal kita. Dapatkah bahwa gaya FAC harus menyeimbangkan komponen horizontal gaya F, dan begitu juga dengan 5,8 kN itu semua menghitung gaya dan setiap anggota konstan, dan sekarang kita juga tahu. Ulangi proses untuk kesambungan. Kita bisa mulai dengan mempertimbangkan kesetimbangan. Gaya vertikal yang memungkinkan kita menghitung gaya FBC, dan kemudian kita bisa pertimbangan equilibrium gaya horizontal untuk menghitung FBD. Kami kemudian perlu bekerja melalui semua sendi yang tersisa, tetapi kami waktu dengan memperhatikan bahwa rangka dan beban yang diterapkan memiliki suhu simetri dalam gaya di sisi lain dari rangka harus identik itu. Memberi kita semua kekuatan pada persendian yang dapat kita tunjukkan anggota di mana kompresi guci seperti ini satu hal yang akan memperhatikan saat kita menganalisis. Gulungan adalah bahwa beberapa anggota tidak membawa beban sekali yang kami sebut anggota gaya. Ada dua konfigurasi utama di mana kita memiliki gaya 0. Member yang pertama adalah di mana
Dua anggota disejajarkan di sini hanya satu anggota yang memiliki komponen di arah vertikal dan untuk menjaga keseimbangan gaya pada sambungan di arah vertikal, gaya di bagian ini harus 0 detik. Konfigurasi adalah ketika kita hanya memiliki dua anggota yang terhubung tidak selaras, hanya satu anggota yang memiliki komponen di vertikal. Arah yang keduanya menjadi anggota gaya 0 dapat dimerotasi. Terlepas dari bagaimana orientasi, sistem koordinat yang kami gunakan untuk persamaan kedua konfigurasi ini berisi anggota gaya 0. Jika tidak ada beban eksternal yang bekerja pada sambungan jika kita memiliki beban eksternal. Komponen dalam arah vertikal dan ini tidak menjadi anggota gaya 0. Mari kita lihat contoh di join ini. Di sini memiliki dua anggota yang terhubung. Anggota tidak koliner dan tidak ada beban eksternal sehingga harus 0. Anggota pasukan dan pada gabungan ini kami memiliki tiga anggota yang dua diantaranya adalah koliner. Anggota vertikal haruslah anggota angkatan 0. Kita dapat menghapus anggota ini dan Anda lihat kami belum menghapus dua anggota di sendi ini karena ada beban eksternal yang bekerja di sini dan karenanya ini tidak dapat menjadi anggota gaya 0. Anda mungkin bertanya-tanya mengapa ada orang yang mau repot-repot masukkan anggota pasukan 0. Tiang penopang jika mereka tidak membawa beban, mereka pasti tidak berguna. Mereka biasanya dimasukkan untuk memberikan stabilitas, misalnya untuk mencegah tekuk anggota panjang yang berada di bawah kompresi atau mungkin digunakan untuk membuatnya. Yakin bahwa beban tak terduga tidak akan menyebabkan struktur gagal. Kita telah membahas metode sendi. Mari kita lihat metode join lain yang kita lakukan adalah metode bagian langkah pertama sama dengan metode sendi kita. Gambarlah diagram benda dan gunakan persamaan kesetimbangan untuk menyelesaikannya. Kekuatan reaksi selanjutnya kita membuat potongan imajiner melalui anggota. Minat pada rangka kami dan kami menarik kekuatan internal di anggota potong. Gaya internal dan eksternal harus dalam kesetimbangan sehingga kita dapat menerapkan persamaan equilibrium untuk menyelesaikan gaya internal saat memilih cara memotong. Tiap penopang Anda ingat bahwa kita hanya memiliki tiga persamaan equilibrium. Jika melalui terlalu banyak anggota, Anda akan memiliki terlalu banyak hal. Persamaan Anda dapat memilih sisi pemotongan mana yang ingin Anda nilai sisi kiri. Terlihat lebih mudah untuk dipecahkan karena ada lebih sisi kanan lalit bagian paling baik digunakan bila Anda memiliki file. Terus yang memiliki banyak anggota tetapi Anda hanya tertarik. Contoh yang kita butuhkan untuk menentukan gaya internal dalam ketiga anggota ini, pertama-tama mari kita gambarkan diagram dan menerapkan persamaan kesetimbangan untuk menghitung gaya reaksi. Gaya reaksi horizontal pada sambungan adalah satu-satunya gaya yang bekerja di horizontal arah sehingga harus sama dengan 0 dengan mempertimbangkan gaya equilibrium di arah vertikal dan kesetimbangan momen-momen yang bekerja tentang sambungan. Kita bisa mengetahui bahwa FA sama dengan 19 dan FH sama dengan 21. Selanjutnya mari kita buat potongan imajiner kita melalui anggota TFD dan gaya internal seperti metode sambungan yang kesetimbangan. Arah vertikal jadi gitu tempat yang menentukan anggota diagonal tersebut. Semua pada sudut 45 derajat. Jadi dengan mempertimbangkan kesetimbangan secara vertikal, arah kita mendapatkan bahwa gaya dan anggota V di kilometer sekarang. Mari pertimbangkan kesetimbangan momen-momen yang bekerja tentang sendi F ini adalah pilih karena 3 dari 5 gaya dalam diagram benda bebas tindakan melewati F dan hanya gaya anggota GE dan 21 kN. Gaya reaksi menghasilkan momen tentang sambungan kedua gaya berada di jarak 2 meter dari F dan dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa GE sama dengan 21 kN. Akhirnya bisa mengambil kesetimbangan secara horizontal. Arah untuk menghitung bahwa gaya dan anggota FD sama dengan negatif kilonewton hanya menghitung gaya internal
tiga anggota kami tertarik pada satu anggota dikompresi untuk hari ini. Niat jika mungkin untuk menentukan gaya reaksi dan internal gaya dan anggota rangka dengan menerapkan persamaan equilibrium tiang penopang dikatakan secara statis menentukan struktur kehidupan nyata. Terkadang mengandung lebih banyak anggota daripada dibutuhkan. Ini membuat mereka lebih aman menerapkan sendi atau metode bagian karena kami memiliki terlalu banyak yang persamaan kesetimbangan untuk menentukan gaya reaksi atau untuk menggunakan metode lain seperti ini. Metode gaya, metode perpindahan yang akan saya bahas video. Sekarang kita tahu bagaimana menghitung beban dalam rangka. Mari kita jelajahi beberapa di antaranya. Perbedaan antara desain rangka. Di sini kami memiliki 3 jembatan yang berbeda. Gulungan bagaimana gulungan Pratt dan Warren. Gulungan ini 108 alat desain jembatan baru sedang dikembangkan untuk dominasi ekspansi industri kereta api yang biasanya berisi kayu besi tentang kita terus desain. Ketegangan anggota diagonalnya dalam anggota torsi dalam kompresi biasanya lebih tebal daripada niat anggota untuk masalah ini sebagian besarnya anggota vertikalnya ada dalam kompresi daripada bagaimana rangka. Karena semakin rentan terhadap tekuk dibawain tekan pada yang lebih pendek. Itu ide yang baik untuk anggota lama berada dalam ketegangan desain Warren. Tiang penopang didasarkan pada segitiga sama sisi fakta bahwa panjang yang merupakan konstruksi dan menggunakan lebih sedikit secara keseluruhan daripada gulungan Howe dan Pratt sehingga lebih efisien. Anggota bergantian antara ketegangan dan kompresi sehingga cukup anggota lama dalam kompresi juga menarik untuk diamati. Bagaimana beban dan anggota berubah saat beban bergerak melintasi jembatan dalam hal ini? Model sederhana dari beban yang bergerak melintasi anggota pergantian antara ketegangan dirancang sesuai dengan jembatan 3 dimensi yang kami lihat. Di awal bisa dinilai sebagai kumpulan gulungan planar, tapi tidak mungkin untuk semua struktur dan terkadang rangka dinilai dimensi jenis rangka ruang tersebut. Dapat dianalisis pada dasarnya dengan cara sama seperti rangka planar menggunakan sendi dalam metode bagian satu-satunya perbedaan adalah jumlah persamaan kesetimbangan. Kita akan memiliki 6 persamaan bukan 3 dan masing-masing bersama kita akan memiliki 3 persamaan bukan 2 itu saja untuk saat ini. Terima kasih. Ya